Nah, di video saya kali ini, saya mau mengajak kalian mengikuti perjalanan saya dari rumah menuju salah satu rumah sakit di Menteng, Jakarta Pusat. Tempat saya akan melakukan operasi laparoskopi ini. Nah, sebelum saya bercerita sedikit tentang pengalaman pribadi operasi saya ini, nanti di cuplikan video atau foto ini ada hasilnya. Untuk yang kurang berkenan untuk melihat beberapa foto hasil, itu boleh di skip ya teman-teman. Halo, jumpa lagi. Lama nggak upload video karena apa? Karena 3 bulan ini, entah 3 atau 4 bulan ini, eh, saya lagi bed rest, benar-benar bed rest. Itu saya habis operasi pengangkatan rahim. Loh kenapa? Pasti banyak yang bertanya, loh kenapa gitu. Itu bukan nangis, saya habis makan gitu. Loh kenapa nggak rahim gitu, apalagi dengan kondisi saya yang memang saya dan suami yang belum mempunyai keturunan dan ya memang nggak ada keturunan sekarang gitu kan. Itu kenapa? Itu karena setahun lalu tahu itu ada tumor. Jadi itu tumor kecil 1,2, ukurnya 1 cm,2 1,2 itu tahu karena waktu haid keramnya sakit banget. Cuman saya masih belum minum penahan sakit ya, masih bisa ditoleransi tubuh saya ya. Iseng cek karena saya memang ada riwayat dulu endometriosis, jadi yang ada ntar ada tumbuh nih, saya operasi sembuh kan, ntar dia tumbuh lagi, ntar operasi tumbuh begitu aja terus ya kan. Dan ini operasi saya yang keempat, dan sampai di titik yang mental saya udah eneg banget. Kemudian waktu rumah sakit tahu itu ada tumor, jadi cuman lagi oh my god gitu ya kan. Saya kemana? Yang pertama saya tuju adalah pendaftaran, karena pendaftaran itu kita nanya biaya ya. Jadi itu saya tunda setahun sampai saat ini ya, karena biayanya itu nggak main-main. Jadi waktu ke sana lagi, saya memang pengen ambil metode operasi yang sudah pernah saya pakai sebelum-sebelumnya ya. Jadi laparoskopi namanya, laparoskopi histerektomi. Akhirnya ya kan, karena sebelumnya maunya laparoskopi aja untuk hanya mengangkat tumornya gitu. Jadi kenapa di video ini kok masuknya kok angkat rahim gitu. Jadi ada ceritanya ya teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi saya ya, yang saya ceritakan di video ini adalah pengalaman pribadi saya. Pertama tahu tumor itu saya tunda selama kira-kira 10 bulan atau 11 bulan itu karena mengantar-antarkan itu, karena biayanya yang sangat lumayan cukup besar buat saya ya. Itu jadi saya entarin dulu karena juga nggak yang sakit-sakit amat, dan dokter bilang tumor itu bersifatnya jinak gitu, jadi nggak apa-apa kalau mau ditunda. Cuman memang jenis tumornya itu mengganggu si pasien penderita. Karena saat itu saya tidak merasa terganggu, jadi saya ya udahlah ntar aja gitu.
Biasanya saya nggak gitu, jadi yang kemarin saya begitu karena memang biayanya nggak asik kemarin itu ya kan. Pegel guys. Lalu kemudian kenapa 10 bulan berikutnya saya akhirnya memutuskan buat operasi? Karena 6 bulan sebelumnya dari sekarang, dari operasi saya yang terakhir ini, saya juga sudah operasi. Masalahnya di payudara. Tapi bukan yang diangkat semua gitu, bukan. Nanti mungkin saya akan jelaskan itu di video lain ya. Jadi saya bahas dulu tentang pengalaman saya yang ini yang agak heboh menurut saya. Karena saya terganggu, jadi saya cerita dulu sedikit. Itu sebelumnya sakitnya hanya di saat sebelum haid ya, 2 hari sebelum haid tuh sakit, kram banget, pakai banget. Belum minum obat penenang sakit. Terus berikutnya, bulan berikutnya itu 2 hari sebelum haid dan 1 hari pertama dan kedua saat haid itu sakit banget. Bulan berikutnya berkembang lagi itu sakitnya sebelum haid, saat haid, dan saat ovulasi. Itu saya minum penanganan sakit. Yang saya minum adalah Ponstan karena itu menurut saya yang paling ampuh ya. Maaf, abis makan. Nah itu bulan berikutnya lagi. Jadi selama 10 bulan itu rasa sakit itu berkembang, makin mengganggu seperti yang dokter bilang ya. Dia akan mengganggu si pasiennya gitu. Itu sakitnya makin dong. Nah itu saya di bulan keempat itu dalam 1 bulan itu lebih banyak sakitnya ketimbang enggak gitu. Jadi mau haid kayak enggak, kayak itu sakit gitu. Jadi kayak cuman kecapean dikit, aktivitasnya terlalu heboh misal gitu, cuman aktivitas rumah loh heboh, itu sakit dia, perut saya tuh sakit gitu. Pas olahraga yang jalan kaki nonstop, hampir biasanya saya olahraga jalan kaki ya nonstop 1 jam lah gitu, itu suka kram sakit. Nah setelah di bulan ke-10 ini saya sambil ini ya, jadi setiap haid itu nggak biasa pendarahnya, jadi pendarahnya banyak, memang banyak, sampai kalian tahu kan ya bagi cewek-cewek itu yang pembalut celana itu yang khusus saya pakai kalau saya mau keluar rumah karena di kondisinya kayak gitu ya, sakit kayak gitu, saya pakai karena saya tahu pendarahannya tuh nggak biasa dan banyak. Itu sangat mengganggu karena sampai saya tuh susah beraktivitas karena banyaknya itu. Jadi kalau teman ajak keluar, teman ajak acara ngumpul apa, mendingan di rumah deh gitu. Nah sampai di situ akhirnya saya mutusin, kayaknya nih menjalani 6 bulan setelah tahu itu ada tumor. Tahu-tahu saya itu yang 6 bulan lalu yang saya operasi, yang saya bilang yang diambil dari payudara itu berpikir, jadi kayak jangan-jangan si tumor kecil ini mengacaukan hormon segitunya nih, pikiran saya sih gitu feelingnya. Ya sudah, akhirnya saya ke rumah sakit sama suami itu untuk mengoperasi diri saya ini secepat mungkin. Kalau besok ada jadwal pun besok saya operasi gitu. Ya udah, jadi saya tuh ke sana ke dokter, bilang, "Dok, saya mau ambil jadwal operasi deh gitu untuk mengangkat tumor ini." Kata dokter, "Oke, kalau gitu saya ambil darah dulu ya untuk cek labnya gitu." Saya ikutin kan untuk memastikan si tumor ini bersifat jinak atau mempunyai sel-sel ganas kan. Kita kan awam, jadi kita ikuti aja. Jadi waktu itu tuh ada di labnya itu anti Mullerian gitu. Itu lumayan mahal itu ya. Waktu itu saya untuk anti untuk ambil lab yang anti Mullerian itu aja saya 4 juta. Hanya lab saja, bayangkan. Terus hasilnya keluar, itu dokter bilang, "Oh, puji Tuhan ini hasilnya maksudnya jinak, hasilnya tidak ganas. Jadi ini sih dia jinak bu gitu." Agak tenang, walau agak tenang ya, karena kalau yang udah ganas itu pasti kita beda lagi penanganannya. Nah terus ya udah, dok, saya ambil ini operasi aja. Nah di situ masih berbincang-bincang sama dokternya, karena saya kan udah enaknya minta ampun, keluar masuk operasi ini udah yang keempat. Diambil rata-rata itu 3 tahun sekali saya operasi. Bayangkan dong, itu baik secara mental dan ekonomi itu capek. Lalu oh iya, bagi yang suka ngomong kayak gini, paling ketemu asuransi, asuransi. Gini ya guys, nggak semua asuransi dari saya awal bahkan dulu itu saya bayar sendiri gitu. Jadi karena
hormonal itu beda memang gitu. Untuk hormonal ketimbang kita yang sakit aja gitu tuh, dia memang beda gitu, karena hormonal itu dioperasi dia bisa tumbuh lagi, operasi bisa tumbuh lagi, seperti itu. Nah ya sudah, akhirnya di dalam situ ada pembahasan tentang sel telur, karena dokter ini memang, dari dokter saya yang ngoperasi saya dulu ya, waktu saya tuh ada kista 2013 kalau nggak salah, dokter yang sama, rumah sakit yang sama. Nah itu dokter jelas, karena dokter ini tahu saya dan suami itu belum punya keturunan ya kan. Dokter itu ngambil cek itu tuh untuk juga mengetahui bagaimana kondisi sel telur saya kalau nggak salah, seperti itu. Dan di situ tuh sel telurnya baik, hanya saja jumlahnya pasti makin berkurang seiring dengan bertambahnya usia yang sudah pasti dan tindakan-tindakan operasi, karena saya udah operasi bagian di rahim aja tuh udah yang 3 kali sama sekarang ya kan. Nah itu tuh sudah mengganggu, sudah pasti mengganggu si sel telur ini gitu. Jadi udah gitu tambah usia itu pasti berkurang. Dokter bilang, Bu, kalau mau diangkat tumornya saja, setelah ini Ibu harus serius ya untuk memprogram kehamilan. Nah, kalau saya sih mikir gini, orang mau serius program kehamilan itu pasti larinya bayi tabung. Dan bayi tabung tuh nggak murah, dan banyak juga yang mengalami nggak sekali, 2 kali, 3 kali mereka gagal. Dan saya bukan tipe orang yang mau stres-stresnya amat gitu. Jadi nilai bayi tabungnya lumayan banget ya kan guys. Terus saya juga maksudnya yang nggak yang tipenya, gue harus punya anak. Pola pikirnya nggak seperti itu gitu. Jadi lebih ke yang pengen menyayangi diri sendiri aja. Kasihan nih diri gue nih sakit terus menahan rasa sakit yang sebegitunya tiap mereka tuh nongol gitu ya kan. Belum lagi yang aduh gue besok mau operasi nih, belum mikirin biayanya itu. Terus apa ya, kalau untuk yang terakhir ini sih yang pasti ada tambahan ya, kesiapan mental, karena itu nggak yang biasanya cuman ambil ininya ambil itunya ambil gitu kan. Karena saya harus memutuskan untuk diri sendiri nih yang terbaik apa di sini. Nah di situ di konsultasi itu saya tuh sempat kepikir dan saya ungkapin ke dokter, Dok, gimana kalau ini masalah hormon, gimana kalau saya tuh angkat rahim aja deh gitu karena entah ya, kalau di logika kan itu kayak menurut saya sendiri tuh kayaknya seenggaknya ya, kalau saya itu nggak ada produksi seperti itu tuh nggak ada, itu tuh udah menekan hormon saya sudah sekian persen lah gitu. Saya setiap mau operasi saya selalu nonton video operasi orang lain, jadi supaya ntar gue diginiin nih, gitu. Nah yang kali ini jadinya takut karena ada salah satu review orang itu yang jadi dia setelahnya itu tidak bisa buka mata, terus nantinya bisa ya, maksudnya setelah operasinya itu banget dia nggak bisa ada perbannya gitu. Terus katanya dia tidak bisa menggerakkan kakinya, sementara itu dia agak sulit gitu sampai mungkin beberapa jam kemudian gitu. Dan posisi operasinya untuk laparoskopi itu dia kasih gambarnya yang ngejungkling gitu loh guys. Jadi kaki kita memang mekangkang gini kan, nih mekangkang gini, posisinya bukan gini tapi naik gini, terus ini tuh miring. Jadi bukan tiduran gini, kita agak miring, kepalanya di sini, kakinya di atas. Nah itu karena itu mungkin tekanan darah ada lari ke atas, terus jadi matanya dia agak berat, susah dibuka mungkin. Itu bikin takut. Nah kali ini karena nontonnya pas ketemunya yang kayak gitu, jadi takut ya. Jadi ya sudah, saya akhirnya memutuskan buat apa yang terbaik buat diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya datanglah ke rumah sakit itu setelah saya mendapat support dari teman-teman saya, saudara-saudara semua ya. Itu jadi lebih lega, memutuskan untuk mengambil jadwal operasi untuk diangkat rahimnya, karena saya nggak mau diangkat tumornya aja nanti saya akan pusing lagi dalam waktu dekat, entah apalah itu gitu. Semoga sih enggak ya gitu. Dan memang angkat rahim ini juga nggak menutup kemungkinan untuk hal-hal lain gitu, cuman semoga enggak ya. Terus saya pilih akhirnya bukan yang dibelah yang kayak sesar lebar gitu, enggak. Saya ambilnya laparoskopi histerektomi, yaitu laparoskopi pengangkatan rahim. Jadi itu sebenarnya ada metodenya banyak ya. Kalau yang saya tahu kemarin, saya minta info kemarin, itu ada yang saya nggak ngerti namanya, mungkin laparotomi ya, yang kayak bedah sesar itu yang lebar. Itu lebih murah memang harganya. Nah yang saya ambil laparoskopi standar, dan itu harganya memang 2 kalinya yang pertama itu tadi.
di atasnya saya lagi, bagi mungkin dananya yang ada lebih ya, itu bisa ada laparoskopi robotik namanya. Kalau saya ambil yang standar, biar yang sedang aja tuh harganya udah gitu ya kan. Kenapa saya ambil itu? Kenapa ada yang murah? Kenapa ada yang biasa? Kenapa kamu ambil yang ini gitu kan? Itu metodenya beda banget. Jadi kalau laparoskopi itu tidak dibelah lebar, jadi hanya titik. Jadi titik itu juga bukan titik ya, nggak mungkin dong titik. Nah itu ada seruas jari ini nih, lebarnya kira-kira hampir 1 cm lah ya, robekannya tuh cuma segitu, dan itu tuh di 4 titik. Jadi ada di udel kita, di pusar ya. Jadi ini pusar, nanti dibelah di bawah sini, di dalamnya di sini seret gitu. Itu untuk masukin kamera. Terus di tulang pinggul kita, di kanan dan kiri, di bagian dalam pinggul gini, itu kanan dan kiri satu-satu, dan di perut bawah satu. Jadi ada 4 titik. Nah itu kenapa saya, mungkin kalian kalau pengen tahu apa sih laparoskopi, kalian boleh google aja ya. Di google itu ada, klik aja, ketik aja laparoskopi gitu. Itu tuh operasi bedah yang minimal resiko sih, untuk keterangannya sih gitu ya. Jadi minimal pendarahan, minimal infeksi yang bagaimana gitu, karena bukan ada tangan yang masuk ke dalam yang ngubek-ngubek gitu ya. Jadi dia tuh kayak stick, jadi dia tuh seperti stick, nanti dokter tuh cuma kayak gini gitu loh, pakai stick itu gitu, dan melihatnya tuh kayak ada layar gitu. Dan itu penyembuhannya lebih cepat. Kalau saya ambil laparoskopi itu saya pengennya biar saya cepat pulang, karena operasi hari ini besoknya saya sudah bisa pulang menurut pengalaman saya di 2013 yang lalu ya. Saya pilih itu gitu, dan penyembuhan lebih cepat. Apalagi ya, jadi saya hanya harus fokus dengan luka di dalam badan, luka jahitan dalam yang di dalam badan gitu, di dalam perut itu gitu. Jadi luka luar tuh nggak perlu saya khawatirin lagi gitu, karena luka sekecil itu tuh keringnya pasti lebih cepat ketimbang yang lebar gitu kan ya. Resiko infeksinya juga yang bagian luka luar itu akan minimal, jadi saya ambil itu. Nah prosesnya apa aja sih gitu. Jadi pas saat menjalani operasi itu kita untuk umur yang 35 tahun ke atas ya, saya ya itu kemarin itu saya harus EKG untuk jantung, terus saya harus ronsen torak ya untuk di dada sini, dan biasa lab untuk darah. Semuanya oke, dan karena masih di zaman yang kayak gini, jadi saya itu harus PCR, dan yang yang nungguin itu harus antigen, itu suami, tidak boleh dijenguk seperti biasa. Jadi kita cuma dua-duaan aja. Setelah itu semua bagus, di hari H sore saya check in ke rumah sakit itu, belum dia apain. Nah jam 1 malam, belum pasang infus juga belum ya, itu memang dari dulu dia kayak gitu enaknya ya, jadi nggak yang harus saya udah infusan langsung gitu, nggak nyaman. Jadi saya itu datang di jam 1 malamnya itu, biasa yang nggak bikin nyaman tuh ini nih pencahar. Jadi ngasih pencahar itunya jam 1 malam, karena operasinya itu pagi. Kalau yang kemarin tuh saya jam 7 pagi operasinya, jadi pencaharnya jam 1 untuk menguras isi perut kita ya kan. Karena kemarin angkat rahim, jadi itu agak berbeda, saya harus puasa. Nah untuk puasanya itu nggak menyusahkan ya, karena puasanya cuma makanan tertentu, jadi kayak apa ya, lupa, tapi masih boleh makan, cuman ada pantangannya, misalkan apa ya, lupa deh, keju atau apa gitulah, pokoknya nggak boleh makan. Ruangan sebelum kita masuk ke ruang operasi itu ada ruangan kayak perawatan gitu, kita masuk ke situ, di sana kita diganti lagi, tapi dengan baju hijau, baju ruang yang di rumah, di dalam tempat operasi itu, yang belakangnya bolong. Itu yang paling malu ya, karena kita tuh nggak pakai apa-apa, terus pakai bolong gitu belakang, terus kita harus jalan gitu ya kan, tapi nggak kelihatan dong guys, tetap karena ditali-tali. Nah udah gitu, di ruangan perawatan itu, di ruang recovery itu, barulah infus kita dipasang. Nah di situ yang agak mengagetkan dikit, karena saya tuh kan takut ya dengar cerita teman saya yang melahirkan yang disuntik punggung, yang katanya sakitnya minta ampun itu ya kan. Saya nggak tahu itu, karena saya harus melewati itu, dan saya nggak tahu. Datanglah dokter anestesi, karena dia harus menjelaskan dulu apa yang akan dilakukan sama saya di situ. Dia bilang saya akan mendapatkan double anestesi. Jadi yang pertama adalah spinal, kalau nggak salah namanya spinal apa epidural, saya lupa, spinal lah, spinal kalau ingat saya sih spinal.
disuntik di bagian punggung ya Bu, ini biusnya untuk setengah badan ke kaki. Oke, itu udah yang dalam hati, hah, spina gitu. Nah lalu nanti saya timpa bonus, ingatnya bonus sih. Lalu nanti saya timpa double pakai bius total Bu. Jadi Bu tidak akan, saya jamin tidak akan merasakan apa-apa saat dioperasi. Oh iya dong, harus ya kan, ngeri dong. Oke dah selesai Bu dokter, pergi set. Sampai di ruang perawatan itu setelah diinfus tunggu kira-kira sejam ya, mungkin biar infus itu ada di badan kita. Ya udah, habis itu kita ke ruang operasi jalan kaki seperti biasa. Naik ke mana? Meja operasi juga. Dan di situ karena mungkin 1 hari sebelum ke rumah sakit itu saya terasa rileks ya, karena sudah menimbang keputusan manakah yang terbaik buat diri sendiri gitu. Jadi lebih rileks, lebih lega, lebih apa ya, lebih ikhlas gitu. Jadi kayak ini keputusan udah gue pikirin segitunya karena tidak boleh disesali gitu. Sudah ngambil keputusan itu tidak boleh disesali. Jadi relax seperti biasa. Setiap masuk ruang operasi saya relax, naik ke meja. Di situ di spinal, di bius punggung itu disuruh pakai bantal kecil gini ya, terus dipeluk sama suster dari depan sama dari samping, dan tau tuh jus nggak berasa. Dan bagi yang bilang misalkan sakit, saya nggak ngerti yang mereka alami ya, tapi pengalaman pribadi saya yang tadinya takut banget sama hal-hal yang saya dengar itu, untuk suntik di punggung itu sama sekali tidak ada rasanya guys. Bener, tidak ada rasanya. Karena kapan disuntiknya, kapan selesainya saya nggak tahu. Bukan karena saya tegang ya, saya justru sangat rileks. Setelah itu, setelah bius punggung itu, kaki itu kayak gemer-gemer gitu loh, kayak kesemutan gitu. Ya udah diposisikan, duduk di meja operasi, tiduran, kaki dia naikin. Nah di situ bius totalnya dimasukin guys. Jadi pas habis bius total masukin, langsung aja saya nggak ngerasa apa-apa, nggak pakai yang kunang-kunang apa itu, nggak ada rasa. Toto ya set hilang, nggak berasa, nggak ada inget apa-apa. Toto saya bangun itu sudah di ruang recovery lagi, sudah dengan kondisi yang anget banget, nyaman banget. Karena di sana itu kita yang habis operasi itu dikasih selimut, terus ada blower panas, blower anget ya dari bawah kaki kita, itu yang bikin kita nyaman. Terus yang mungkin saat efek bius hilang atau apa itu kita nggak yang kedinginan heboh gitu yang kayak saya alamin dulu ya. Itu nyaman banget. Itu memang dari proses tidur ke sadar itu agak lama karena nggak tahu kenapa saya dan syukurnya ya saya nggak mengalami yang orang yang saya baca, saya tonton reviewnya yang bikin saya takut ya. Itu saya nggak ngalamin loh. Jadi buka mata ya biasa, disuruh gerakin kaki biasa bergerak, karena saya inisiatif ya. Saat sadar saya sudah pasti gue gerakin tangan saya dulu nih gitu, gerakin tangan, gerakin jari kaki ya kan. Hanya satu yang sulit itu mengeluarkan suara, karena saat kita dioperasi itu kita kan dimasukin kayak selang ya, sampai ke tenggorokan itu alat bantu pernafasan. Karena takutnya kan kita nggak bisa nafas atau apa kan, jadi dikasih alat gitu untuk operasi. Nah karena namanya ada di sini, terus ada mungkin ada oksigen atau apa kan, kering ya. Jadi habis operasi tuh suara kita tuh kayak yang begitu. Jadi ya itu nggak lama, itu paling cuman susah ngomong banget itu palingnya 1 jam sampai 2 jamnya aja. Setelah itu ya cuman serak aja gitu biasa, nggak ada yang terlalu gimana gitu sih. Nah terus udah, jadi saya sudah oke kondisi, dibawa lagi ke ruang ranap tempat saya nginep tidur itu. Di situ ya biasa disuruh balik kanan balik kiri, dan ajaibnya balik kanan balik kiri itu nggak berasa apa-apa sama sekali, nggak sakit sama sekali. Cuman karena ada gas di perut, karena gas itu kan laparoskopi memang diisi gas ya di bagian perut kita, jadi kayak agak kendor di dalam itu, kayak agak ada yang kosong, koplok-koplok gitu kali ya. Tapi bukan karena rahimnya nggak ada ya, karena kondisi yang saya alami sekarang biasa aja, kayak ada rahimnya sebelumnya itu biasa aja. Nah terus miring kanan itu ada kayak ada yang pindah glek gitu, terus miring kiri ada yang kayak udah glek gitu. Tapi itu karena ada udara di perutku. Dokter juga bilang itu nanti buangin hilang kok Bu gitu. Dan bener, memang besokannya udah nggak berasa seperti itulah, 2 hari 3 hari udah nggak berasa seperti itu, udah normal biasa. Cuman memang untuk recovery ini memang agak lama untuk angkat rahim, karena ini masuknya operasi besar. Itu saya kira-kira sampai saat ini ya, baru saya bisa agak aktif ya, kayak nyetir, kayak beberes rumah itu agak aktif.
Itu nih bulan ketiga, jadi di 3 bulan ini saya merasa sudah lebih nyaman gitu. Kalau habis operasi itu, yang kata orang habis operasi ada depresi, ada apa, saya sampai saat ini, semoga nanti tidak, saya sampai saat ini tidak mengalami yang namanya depresi atau tekanan atau merasa tidak bisa punya anak terus agak kenapa gitu. Puji Tuhan enggak, karena mungkin ya itu balik lagi ke orang ya. Jadi apa yang sudah saya putuskan, apa yang keputusan yang sudah saya ambil itu tidak boleh disesali. Kalau saya sih kayak gitu, tanamkanlah seperti itu supaya melakukan hal-hal apa itu biar nggak ada yang namanya kayak gitu ya, depresi gitu. Terus support orang terdekat itu penting. Jadi kayak suami, terus keluarga, terus teman. Puji Tuhan memang walaupun teman saya tuh nggak banyak tapi hangat sekali perlakuannya. Jadi itu membantu sekali sih. Kan kondisi saya sekarang itu jadi angkat rahim tuh banyak teman-teman, nggak yang angkat rahim semua diangkat itu enggak. Jadi kayak kalau di kasus saya sendiri nih, saya bagi pengalaman saya, yang diangkat itu hanya rahim, saluran tuba falopi itu ya, terus dan serviks itu leher rahim yang jalan lahir itu loh. Nah itu yang diangkat. Jadi dokter tidak mengambil ovariumnya karena ovariumnya kan baik-baik saja sebenarnya kan memang. Jadi ovarium saya kanan kiri itu masih utuh, hanya saja saya memang nggak punya rahim, jadi sudah pasti tidak punya keturunan. Nah jadi untuk operasi angkat rahim sendiri itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kadang ada orang yang takut, oh ntar gue menopause, ntar gue ini. Tidak seperti itu. Jadi saya juga lihat video-video orang sebelumnya, jadi nggak akan menjadi sesuatu yang mengerikan, menakutkan gitu. Sudah mengerti gitu, dokter pun jelasin. Jadi kan kenapa ovarium tidak diangkat sama dokter, karena dia kondisi juga tidak kenapa-napa. Dulu kista saya memang ada di ovarium dulu kistanya, memang tidak menutup kemungkinan ya kalau kista itu tumbuh lagi atau apa kan gitu. Tapi saya puji Tuhan itu dari 2012 sampai sekarang saya nggak tumbuh kistanya, semoga sih jangan ya. Makanya tidak diangkat sama dokter, nggak seperti kasus orang lain yang bisa setahun tumbuh gitu. Nah puji Tuhannya saya enggak, dan jangan sampai. Jadi saya tetap punya hormon perempuan teman-teman. Itu karena itu tuh hormon kita gitu. Jadi penghasil hormon kita yang misalkan untuk kulit, untuk rambut, yang lain-lain itu kan dari estrogen ya. Dan itu ada. Jadi kecuali ya teman-teman kalau misalkan yang angkat rahim itu diangkat, misalkan dia punya kasus ya, entah kasusnya apa beda lagi, dia harus diangkat semua sampai indung telur terutama ya. Kalau sampai itu nggak ada, itu baru kalian menopause. Jadi benar-benar tidak punya penghasil hormon perempuan, jadi benar-benar dipotong, hilang gitu. Tapi kalau di kasus saya itu penghasil hormonnya tidak dihilangkan sama dokter, jadi dibiarkan saja gitu. Tapi memang efek sampingnya kan saya tidak haid kan, tidak ada rahim, itu sudah pasti tidak punya anak gitu. Oke, yang penting saya tuh sehat, tidak sakit lagi. Semoga ya nggak sakit lagi. Dan mungkin menjadi pertanyaan buat wanita-wanita di sana ya. Jadi kayak, kalau misalkan angkat rahim itu kering dong, ntar hubungan suami istrinya ndak ini dong, ndak itu dong gitu kan. Itu kalau yang saya alami enggak banget, itu sangat tidak benar gitu. Jadi kalau yang saya alami, saya normal aja. Jadi kering itu enggak, saya seperti biasa normal, cuman memang nggak bisa haid, udah gitu aja. Cuman untuk urusan hubungan dengan suami istri itu bagian itu sih normal aja, saya nggak ada masalah. Saya nggak tahu yang lain ya, karena saya masih ada hormon itu ya, ovarium itu ya, saya masih ada ovarium, jadi tidak terjadi yang kata orang kering apa gitu tuh, saya nggak ngalamin. Jadi memang sebaiknya untuk pengetahuan buat semua orang itu, jadi orang angkat rahim itu tidak seperti itu semua gitu.
kalian harus tahu dulu apanya sih yang diambil, apanya sih yang diangkat gitu. Bahkan ada orang angkat rahim tapi servicnya tidak diangkat, itu ada loh. Tanya dokter, itu pada pasti konsultasi. Jadi untuk biaya itu bla 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 plus operasinya itu kurang lebih di mungkin hampir 130 juta. Itu untuk biaya segitunya. Jadi dari yang awal kita check up, lab dan lain-lain sampai selesainya itu batas urusan si operasi ini itu sekitar segitu kurang lebih ya. Untuk biayanya kayak gitu. Jadi apalagi yang perlu saya jelaskan, karena kayaknya untuk angkat rahimnya ini videonya panjang sekali karena saya sambil meraba-raba ingatan-ingatan itu ya. Nanti mungkin yang payudara saya bahas lagi. Saya juga pernah inseminasi dulu tapi tidak kepikiran untuk memvideokannya ya. Jadi segitu aja. Kalau ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen saya, dari kalian yang pengen saya ulas tentang bagian apanya nih gitu, di komen aja ya. Jadi biar saya tahu dan nanti saya mungkin kalau masuk ya saya bikinin gitu, kalau saya tahu pengalamannya ada gitu. Jadi seluruh isi video yang saya bikin ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi mungkin di orang lain berbeda lagi. Yang pasti saya melalui ini dengan nyaman. Jadi yang penting bagaimana supaya kita itu bisa happy dengan apapun kondisi kita, kayak gitu loh guys. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video lain selanjutnya. Sehat selalu dan bahagia selalu ya guys. Bye. Bye.